Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 2 Juli 2023, pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Tim Kononia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada kegiatan sehari berkorban. Dana yang terkumpul sebesar 15.820.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tim Kononia Wadah Pelayanan Laki-laki Klasis Kota Ambon akan melakukan kegiatan ke Jemaat Labuang, Klasis Seram Utara Barat. Untuk itu, tim mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop yang akan diedarkan pada hari Minggu 9 Juli 2023 dalam kebaktian pukul 9 WIB dan pukul 18 WIB. Terima kasih untuk bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. 3. Penerimaan kolekta Minggu 25 Juni 2023 pukul 9 WIB sebesar 16.500.000. Syukur sebesar 2.640.000. Persepuluhan sebesar 7.608.000 dan sarana fisik sebesar 681.000. Penerimaan kolekta Minggu 25 Juni 2023 pukul 18 WIB sebesar 9.070.000. Syukur sebesar 525.000, persepuluhan sebesar 990.000 dan sarana fisik sebesar 778.000. Kebaktian Minggu 2 Juli 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Bakar Besi. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat Sinar Kasih Polri. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini ada Gio dan Leon Fatun Lebit. Lagu prosesi masuk para pelayan Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat 426 ayat 1. Nyanyian pujian dan kebaktian minggu depan tanggal 9 Juli 2023 adalah nyanyian rohani. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat mengikuti para pelayan mengambil posisi di depan pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 2 Juli 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Selamat pagi, selamat sore, Shalom. Dengan penuh sukacita saya mengajak jemaat, mari kita tahbiskan kebaktian sore ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nats pembimbing kita dari surat pertama Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami.
Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 pada ayat yang ke-38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberikan kepada kamu pengampunan dosa. Salib Yesus di Kalvari, usahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Petunjuk hidup baru. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar.
yang diberkati Tuhan, di dalam kebaktian di sore hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari pertama Korintus 12 pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-31. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita dengar di sore hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, pertama Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 berakhir dengan ayat yang ke-31, yang bunyinya begini. Banyak anggota tapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena satu tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang menampakkan paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita diberi penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, tidak berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa,
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul. Ulang. Allah telah menetapkan beberapa anggota dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan untuk menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada seorang teman pelayan yang menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan salah satu anggota jemaat dan bercerita bahwa saudara ini ia tidak senang dengan gereja atau jemaatnya. Namun demikian, ia tetap hadir dalam setiap kebaktian. Tidak sekalipun ia lalai dalam kebaktian. Ketika ditanya, apa yang menjadi alasan dia untuk terus hadir dalam kebaktian di gereja? Padahal ia tidak senang sebetulnya dengan jemaat itu atau gerejanya. Dia menjawab bahwa dia takut berhenti bertumbuh jika keluar dari jemaat atau gereja itu. Jadi meskipun tidak mendapat apa-apa dari khotbah pendeta yang membosankan, menurut dia seperti itu. Dan meskipun dia kesulitan bertemu dengan Tuhan di sepanjang ibadah itu dari awal sampai akhir, menurut dia demikian. Namun jemaat atau gereja tetap membuatnya merasa terhubung dengan orang lain. Dalam suatu perjalanan rohani membangun iman. Apa sebetulnya yang dikatakan oleh saudara ini adalah benar, saudara-saudara jemaat. Sebab perjalanan kerohanian atau perjalanan spiritualitas membangun iman selaku orang Kristen menuntut perjalanan bersama. Tidak bisa sendiri, ya. Ini bukan hanya berarti bahwa kita
disertai dan dibimbing oleh Roh Kudus saja, melainkan karena kita pun disertai dan dibimbing oleh sesama kita. Dalam kehidupan bersama sebagai satu persekutuan gereja dan masyarakat, kita tidak dapat bertumbuh tanpa orang lain. Sebab Tuhan telah menganugerahkan kepada tiap-tiap kita karunia-karunia yang berbeda-beda. Namun tujuannya ialah supaya persekutuan kita itu terus bertumbuh demi kemuliaan Tuhan. Maka dalam kebersamaan itulah tidak boleh ada yang merasa diri lebih utama dan hebat, lebih eksklusif dari yang lain, atau malah ada yang merasa lebih rendah dari yang lain. Sebab tanpa orang lain tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan bersama. Karunia-karunia yang berbeda itu baru berfungsi jika terkoneksi atau terhubung satu dengan yang lain. Hal inilah yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 kepada kita saat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu Paulus menulis surat ini ada dua hal yang menghambat pertumbuhan jemaat di kota Korintus. Yang pertama, jemaat saat itu hidup terkotak-kotak karena masing-masing saling mengidolakan, saling menjagokan pelayan yang mereka sukai. Karena itu, mereka merendahkan pelayan yang lain. Dan hal yang kedua yang menjadi hal yang menghambat pertumbuhan jemaat itu adalah ada kesombongan rohani dalam diri beberapa warga jemaat yang memiliki karunia-karunia yang pada waktu itu dipandang sebagai karunia yang hebat. Seperti misalnya karunia berbahasa roh. Akhirnya kebersamaan hidup sebagai satu persekutuan jemaat menjadi amat terganggu. Bahkan jemaat terancam terpecah-pecah. Maka Paulus pun menggunakan gambaran jemaat sebagai tubuh Kristus untuk memberikan edukasi dan memberi pemahaman tiap-tiap orang di dalam jemaat tentang bagaimana mereka berperan dan berfungsi dengan baik dalam membangun kehidupan bersama selaku persekutuan milik Allah. Supaya melalui semua fungsi dan peran itu, maka jemaat semakin berakar di dalam Kristus, bertumbuh ke arah Kristus, dan menghasilkan buah atau karakter Kristiani yang baik. Saudara-saudara jemaat, tentu metafora atau gambaran gereja sebagai satu tubuh, yaitu tubuh Kristus ini sudah sangat familiar dengan kehidupan berjemaat atau kehidupan bergereja. Di mana gambaran gereja sebagai satu tubuh Kristus ini untuk menunjukkan bahwa kita semua telah diperlengkapi Tuhan Allah dengan karunia-karunia yang berbeda-beda melalui Roh Kudus. Semuanya itu bukan demi kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan hidup bersama. Di dalam satu kesatuan tubuh, setiap anggota mempunyai fungsi dan peran yang menentukan. Namun, agar tubuh itu bisa eksis dan berfungsi dengan baik sebagai tubuh, maka fungsi dan peran yang menentukan dari setiap anggota itu harus dimainkan secara baik. Tidak boleh ada anggota yang tidak berfungsi dan berperan. Semua harus eksis dan berperan sesuai fungsi dan perannya.
Ketika semua berperan, maka tubuh menjadi tubuh yang hidup, bukan mati. Oleh karena itu, setiap anggota saling membutuhkan. Tidak boleh terjadi bahwa anggota yang satu merasa tidak membutuhkan anggota yang lainnya. Memang dalam satu tubuh ada anggota yang tampaknya lemah. Selain itu ada juga yang kurang terhormat. Namun Paulus berkata bahwa yang tampak paling lemah itulah yang paling dibutuhkan sebetulnya. Sedang bagi yang kurang terhormat harus diberikan penghormatan khusus. Penghormatan khusus pula. Lagi pula rasa sepenanggungan perlu dibangun di situ. Bila satu anggota menderita, yang lain harus turut merasakan penderitaan itu bersama-sama. Bila ada yang mendapat penghormatan, semua anggota turut bersuka cita. Ini semua harus dilakukan agar tidak terjadi perpecahan dalam jemaat atau gereja selaku tubuh Kristus. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, gambaran tentang hidup dalam kebersamaan yang saling berbagi dan saling melayani itu nampak dengan jelas pada saat kita hadir dalam perjamuan kudus. Yang pagi tadi kita mengambil bagian secara bersama-sama sebagai anggota di gereja. Kita yang datang dari berbagai latar belakang hidup dan status disatukan oleh Kristus dalam satu meja perjamuan. Di meja perjamuan itu semua orang setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Semuanya sama setara. Siapapun dia dan apapun status sosialnya, dan semua talenta yang kita miliki itu pun menyatu dalam persekutuan meja perjamuan tersebut. Artinya kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu tetap ada, tetapi kita tidak saling menyombongkan diri di hadapan Tuhan yang mengundang kita untuk duduk sehidangan sebagai satu persekutuan milik Kristus di meja perjamuan yang kudus itu. Lalu para pelayan mulai membagi-bagikan roti dan anggur kepada kita. Dan kita pun mulai saling berbagi berkat itu dengan meneruskan piring, roti dan cawan yang berisi anggur kepada sesama saudara kita di samping kita. Itulah gambaran yang paling nyata tentang hakikat persekutuan tubuh Kristus. Maka yang Tuhan Yesus harapkan dari kita, yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita semua sebagai miliknya itu, bahwa apa yang sudah kita lihat terjadi di meja perjamuan yang kudus itu, kita teruskan dan kita melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sehingga dalam kehidupan setiap hari kita selalu saling membutuhkan, saling menolong, saling berbagi, saling menguatkan, saling menasihati, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling melayani dan sebagainya. Saudaraku, dari cara pandang seperti itu maka kita pun kiranya semakin memahami tentang betapa pentingnya hidup dalam persekutuan milik Kristus, di mana setiap orang selalu berguna bagi orang lain. Baik itu dalam lingkungan basis terkecil keluarga, jemaat, dan masyarakat, dan seterusnya. Jemaat terkasih, dunia sekarang ini semakin menampakkan roh-roh zaman. Seperti individualistis, konsumeristis, materialistis, dan hedonistis. Yang tanpa sadar menggiring kita untuk hanya ingat diri sendiri saja. Lalu karena itu ada orang yang merasa paling berjasa bagi orang lain. Karena intelektualitasnya.
Ada pula yang merasa lebih berpengaruh dan dominan dalam persekutuan karena kekuasaan dan kedudukannya. Orang-orang yang lemah menjadi pihak yang direndahkan, tidak dihargai dan tidak dianggap. Jika ini dibiarkan dalam kehidupan persekutuan jemaat, maka akan menjadi penghalang yang besar bagi kita dalam membangun kehidupan bersama sebagai keluarga Allah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, memasuki perjalanan di bulan baru, bulan Juli ini, kita diingatkan melalui tema bulanan kita bulan Juli, yakni bangunlah hidup bersama yang baik dan berkualitas. Bangunkan hidup bersama yang baik dan berkualitas. Dan tema mingguannya adalah hidup bersama sebagai tubuh Kristus. Maka apa yang dinasehatkan Paulus melalui firman ini menjadi penting bagi kita semua sebagai persekutuan jemaat. Bahwa kita masing-masing memang lahir dengan karunia atau talenta yang berbeda. Semua karunia dan talenta itu menjadi media untuk kita terus berkarya. Karunia yang Tuhan berikan berbeda satu dengan yang lain, karena itu jangan tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa Tuhan membentuk kita unik dan beragam? Ibu bapak, karena itu punya tujuan yang penting. Supaya kita hidup saling melengkapi, kita hidup saling menopang, kita hidup saling membangun, kita hidup saling melayani, bukan untuk memecah belahkan persekutuan atau untuk menyombongkan diri karena kelebihan-kelebihan kita. Kita semua sekalipun berbeda tetapi terhubung, terkoneksi satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Tubuh persekutuan. Marilah kita perlabakan semua karunia dan potensi yang Tuhan anugerahkan itu untuk membangun hidup bersama yang lebih baik dan berkualitas dalam persekutuan tubuh Kristus. Kita harus melakukannya atas dasar cinta dari hati. Karena sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta dari hati pasti hasilnya akan baik. Kita pun harus melakukannya dengan rasa hormat kepada Tuhan, kepada pemimpin yang memberikan kepercayaan bagi kita bekerja. Di mana saja Tuhan tempatkan kita untuk melayani dan berkarya. Tetapi juga rasa hormat kepada diri kita sendiri. Di mana Tuhan telah memberkati kita dengan talenta dan karunia-karunia yang berbeda, yang berkualitas itu. Marilah kita nyatakan rasa syukur kita atas pengorbanan Tuhan Yesus yang telah kita nikmati dalam sakramen perjamuan kudus pagi tadi dengan menjaga tubuh persekutuan dengan baik. Kita mempersembahkan hidup dan semua karunia atau talenta yang kita punya itu untuk pembangunan tubuh Kristus di jemaat kita masing-masing, di keluarga kita, dan di tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati. Amin.
silakan berdiri dan kita mengaku iman secara bersama-sama. Marilah jemaat bersama-sama semua orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian solois Adegio disilahkan. Selamat sore semuanya, Shalom. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb.
Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Kristus, Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih penyertaan
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian solois Saudara Leon Fatun Lebit, disilakan. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tadi sekitar jam 12-an seorang teman kakak pendeta mengirimkan sebuah artikel tulis Detikcom. Ternyata artikelnya tentang sekitar 500 ribuan orang, penelitian tahun 2022 di Jerman meninggalkan gereja, bahkan juga gereja Protestan maupun Katolik. Dan mereka memutuskan untuk sebagian menjadi ateis dan sebagian pindah ke agama yang lain. Tetapi lagu yang akan kita bawakan ini berjudul There Was Jesus. Lagu ini ditulis oleh seorang rocker yang kecanduan narkoba dan dia menemukan Tuhan dan dia menulis lagu ini. Namanya Zach Williams. Lagunya berjudul There Was Jesus. Semoga ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand up, start to fall. And all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing burdened in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it, there was Jesus. For this man who needs amazing kind of grace, for forgiveness at a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. There was Jesus. In the waiting, in the searching, like a blessing burdened in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus on the mountain, in the valleys. There was Jesus on the shadows of the alleys. There was Jesus in the fire, in the flood. There was Jesus, always there and always was. No one never walk alone. You were always there.
Jesus. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. There was Jesus. There was Jesus. Makasih, Tuhan memberkati. Bu Bapa, saudara-saudara jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Yang Maha Besar Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang selalu setia di sepanjang sejarah perjalanan hidup kami, orang-orang beriman. Sungguh ajaiblah kasih-Mu dan agunglah karya selamat-Mu yang Engkau kerjakan dalam seluruh hidup kami, tiap pribadi, rumah tangga dan keluarga, bahkan persekutuan, gereja dan masyarakat. Sebab oleh kemurahan-Mu, kami telah dimungkinkan untuk memasuki hari Minggu pertama di bulan Juli tahun 2023 ini dengan selamat. Nafas, kesehatan, makan, minum, pakai, rumah, keluarga, bahkan keselamatan itu Tuhan anugerahkan. Jika kami menghitungnya satu persatu, terlalu banyak. Karena itu Tuhan Allah, tak ada kata lain yang dapat kami ucapkan, hanyalah syukur dan terima kasih. Sebagai wujud respons kami terhadap anugerah-Mu yang besar, kami bawa seluruh hidup ini untuk Tuhan. Kami masing-masing dengan tiap pribadi, keluarga. Tuhan ciptakan kami dengan keunikan dan keragaman, talenta dan karunia yang berbeda-beda. Tapi kami adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Karena itu, karunia-karunia yang berbeda-beda itu harus dimanfaatkan, difungsikan sesuai perannya, untuk saling melengkapi, saling menopang, saling menolong, saling melayani bagi keharmonisan hidup bersama. Karena itu kami berdoa, Tuhan Allah berkenan memberkati kami semua sebagai jemaat-Mu dalam seluruh peran dan fungsi kami masing-masing di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, melalui profesi kami. Kami percaya Tuhan tempatkan kami di situ untuk melayani, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, tenaga-tenaga honorer, anggota TNI, Polri, para pengusaha, bahkan pekerjaan-pekerjaan serabutan lainnya yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Disitulah kami berkarya. Disitulah kami melaksanakan fungsi dan peran kami sesuai talenta yang Kau beri kepada kami. Karena itu kami berdoa dan mohon, Tuhan berkatilah kami di setiap usaha dan kerja, agar setiap keringat yang menetes jatuh, Tuhan ubahkan menjadi buah-buah berkat, memenuhi bejana-bejana tiap-tiap rumah tangga. Tumpah ruah, agar dengannya kami hidup, keluarga kami hidup,
dan kami bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu, tapi juga bagi banyak orang. Bapa, ajarilah kami supaya kami selalu menjadi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan mengkotak-kotakan diri dan menganggap diri kami adalah yang paling eksklusif dan orang lain itu sama sekali tidak berarti. Ajarilah kami supaya kami selalu rendah hati. Ajarilah kami untuk kami tetap tulus setia, taat untuk melaksanakan peran-peran dan fungsi kami masing-masing. Di mana kami hidup, berkarya dan melayani, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan Allah, bagi anak-anak kami yang adalah generasi masa depan gereja dan bangsa. Anak-anak yang Tuhan beri dan anugerahkan dalam tiap-tiap rumah tangga, diberkatilah kehidupan mereka. Dengan perjuangan meraih cita-cita dan masa depan, kini mereka sementara berada di dalam masa-masa liburan peralihan tahun ajaran. Dari tahun ajaran 2022-2023 ke tahun ajaran 2023-2024. Kami bersyukur untuk seluruh keberhasilan mereka, kenaikan kelas, kelulusan. Tapi juga ada yang tes masuk perguruan tinggi. Bahkan juga tes menjadi anggota TNI Polri. Bahkan juga ada yang berjuang untuk mencari pekerjaan, keberhasilan-keberhasilan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar dalam tiap-tiap rumah tangga. Kami syukuri berkat-Mu itu. Sambil kami mohon, Tuhan memberkati anak-anak kami agar tumbuh di tengah keluarga. Sebagai papa mama, kami melaksanakan fungsi dan peran kami masing-masing. Mendampingi mereka, membina, mendidik, melayani, mengasihi dan mencintai mereka dengan baik. Agar seluruh pengaruh-pengaruh di luar kehidupan keluarga yang cenderung untuk membinasakan hidup mereka, mereka terhindar daripadanya. Tumbuh kembang setiap anak kami serahkan dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Bapa, kami bawa seluruh pergumulan hidup jemaat-Mu dengan beban-beban mereka masing-masing. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Para ibu janda, duda, anak piatu, yatim piatu. Orang-orang yang cacat fisik, mental. Saudara-saudara kami yang hidup dengan HIV, AIDS. Saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang terjerat dalam penggunaan obat-obat terlarang, narkoba. Tapi juga saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang terjerat karena masalah-masalah hukum berada di balik-balik terali besi. Saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena tuntutan ekonomi yang semakin mahal. Mereka adalah jiwa-jiwa milik Tuhan. Selamatkanlah mereka. Berkati, lindungi, pelihara, dan selamatkan mereka Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi seluruh kehidupan tiap-tiap rumah tangga dengan pergumulan-pergumulan masing-masing yang mereka bawa dari bilik-bilik pergumulan tiap-tiap keluarga dan mereka persembahkan di altar kudus-Mu melalui natsar-natsar gumulan mereka.
Tuhan, Engkau Allah penuh kasih. Dengarkanlah setiap teriakan minta tolong umat-Mu dan jawablah mereka seturut kehendak-Mu ya Bapa. Saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau dokter dan tabib yang benar. Kuasa-Mu kiranya menyembuhkan mereka. Yang berduka cita dan hilang harapan, Tuhan kuatkan, topang dan bantu mereka. Berikan harapan baru supaya mereka kuat untuk menapaki hari-hari hidup selanjutnya. Kami bersyukur sebagai persekutuan tubuh Kristus, di mana Tuhan beri bagi kami kesempatan pagi tadi sebagai persekutuan tubuh Kristus kami mengambil bagian dalam maedah perjamuan Asa Kudus. Disitulah hakikat dari persekutuan tubuh Kristus. Saling melayani, saling memberi, saling berbagi, saling menopang. Dan karena itu kami harus melanjutkannya dalam seluruh akta hidup kami, kapan dan di mana saja. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang besar itu. Bapa, sebagai gereja kami mendoakan gereja-Mu, gereja di tengah-tengah dunia, gereja di Asia, gereja di Indonesia, gereja Protestan Maluku, di seluruh wilayah pelayanan 334 klasis 770 jemaat. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam pelayanan dan kesaksiannya, khususnya klasis GPM Kota Ambon, yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kebaktian di gedung gereja Maranatha hari ini. Para hamba-hamba dan pelayan Tuhan, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, diberkatilah hidup mereka untuk mengorganisir, tapi juga koordinasi yang dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan. Para penatua diaken dan juga tuagama yang bertugas. Secara khusus dari Jemaat GPM Getsemani dan Jemaat Sinar Kasih Polri Kota Ambon. Tuhan berkati mereka menjadi pelayan-pelayan di mana dari seluruh pelayanan mereka Shalom Allah hadir memenuhi kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh pelaksanaan kebaktian hari ini yang didukung oleh pendukung liturgis, pemain musik, singers, penata multimedia, penata sound, para kolektan, pembaca firman, tuagama yang bertugas mempersiapkan gedung gereja ini, solois Adegio dan solois Pendeta Leon Ditulebit. Karunia-karunia yang berbeda-beda dengan keunikan, dengan keistimewaan masing-masing, mereka persembahkan bagi pekerjaan Tuhan ini. Dengan ketulusan hati mereka, kesetiaan mereka, karena itu kami berdoa, wujud pelayanan mereka ini kiranya diberkati Tuhan menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama. Berkati tiap kehidupan saudara-saudari ini, tapi juga keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing, pekerjaan-pekerjaan mereka. Supaya dengan begitu hidup mereka terus mereka persembahkan untuk melayani. Setiap jemaat yang hadir dalam kebaktian hari ini pribadi lepas pribadi dengan tiap-tiap rumah tangga masing-masing yang datang berserah kepada Tuhan
untuk menapaki hari-hari hidup di depan, kami sadar betul bahwa jikalau tanpa campur tangan Tuhan, hidup kami sia-sia dan binasa. Kami minta, sio Tuhan, pegang tangan kami masing-masing, berjalanlah bersama kami. Masuki hari-hari hidup yang penuh rahasia. Dan biarlah sukacita, berkat, bahkan keselamatan kami nikmati yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa sebagai warga negara bangsa ini dan semua orang yang Tuhan pakai sebagai alat dalam tangan kasih-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Presiden, wakil presiden dengan seluruh kabinet, pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, Ambon secara khusus, dan juga kecamatan-kecamatan, negeri-negeri, sampai RT dan RW, semua mereka adalah alat dalam tangan kasih Tuhan. Gereja mendoakan seluruh kehidupan hamba-hamba dan pelayan. Ajarilah mereka dalam fungsi-fungsi dan peran mereka sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas dan panggilan mereka dengan baik. Sebab di tangan mereka, di pundak mereka terletak kemaslahatan hidup banyak orang. Kami bawa seluruh doa kami Tuhan Allah di malam hari ini kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan jawab, bukan menurut kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Allah di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, jemaat disilakan berdiri. Yesusku berlindung.
Saudara-saudara jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu arahkanlah hati, pikiran, dan segenap hidup saudara kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya." Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.